Pagi. Ada apa Mas? Kelihatannya ada permasalahan mungkin bisa saya bantu. Iya. Gini Pak, saya kan dapat tugas dari ini. Oh ya. Untuk wawancara dengan Kaitannya dengan tugas CDP. Iya. Oh iya. Pengambilan keputusan. Ya. Selama saya tidak jawab, saya jawab. Nah, kalau mungkin nanti saya kurang ya nanti kita tambahi di lain waktu mungkin ya komunikasi lebih lancar lagi. Monggo. Masuk Pak deh. Iya. Yang pertama gini Pak, kan tentunya di sekolah kan masih ada sebuah masalah Pak. Bagaimana Anda itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral Pak? Oh, yang selama di sekolah mungkin gini. Kalau kami menganalisa atau mengidentifikasi kasus itu dua sudut pandang. Artinya kalau memang itu aturannya masalahnya dengan hukum, ya otomatis penjelasannya dengan hukum. Mungkin biasanya kasusnya kan memang benar melawan salah, apa salah melawan benar harus begitu. Tapi lah kasusnya itu yang benar, satunya benar ya, satunya benar. Nah itu yang membuat kita jadi dilema, yaitu kadang-kadang membuat kita harus berpikir lebih panjang, mungkin lebih berat untuk kita menentukan solusi. Terus yang kedua Pak, selama ini bagaimana Anda itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, begini Mas. Kalau kami tentunya kalau melihat karena kasusnya sama-sama benar dan itu sesuatu yang harus kita lihat sebagai suatu keputusan yang diambil nantinya tidak merugikan kedua belah pihak. Mungkin begini, satu, kita melihat identifikasi dulu masalahnya apa, penyebabnya apa, terus siapa yang terlibat di situ yang terjadi masalah itu. Terus kita ambil kita musyawarah dengan teman-teman dari satu sekolah ya, atau sekolah itu. Nah tentunya nanti kalau kita bicarakan bersama, solusi itu akan muncul. Jadi kita nanti tinggal memilih solusi yang terbaik. Jadi apa? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Nah itu tadi, kalau prosedurnya yang pasti kita identifikasi masalah itu apa. Jadi penyebabnya apa ya? Itu saya ulangi lagi, penyebabnya apa kan? Terus siapa yang terlibat di situ? Ya. Terus nanti setelah itu kita tahu penyebab dan masalah, kita bicarakan bersama, kita musyawarahkan mungkin bicara dengan sekolah. Setelah itu kan muncul nih solusi dari teman-teman ya kan? Itu kita jadikan patokan atau kita pilih mana solusi yang terbaik dan tidak perlu kita buat lagi. Terus hal-hal apa yang saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Kalau saya tetap concern, baru saya masuk kerja di sini, saya selalu intinya selalu keputusan apapun, entah itu ringan, berat, tapi gitu. Kalau itu tentang menyangkut tentang sekolah tentunya kami selalu mengedepankan untuk bermusyawarah. Jadi artinya apa? Kalau musyawarah itu nanti saya sendiri nanti kalau mengambil keputusan itu akan melibatkan teman-teman juga. Jadi merasa kita sama-sama. Gitu. Jadi pengelolaan dari lembaga ini kan juga sama-sama kita. Jadi kalau prinsip saya tetap musyawarah itu. Terus adakah ini Pak sebuah tantangan dengan waktu sangat cepat? Tantangan maksudnya gimana Mas? Ya namanya
hal-hal yang selama ini yang bisa jadi merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika tadi ya Pak? Oh ya, yang selama ini saya alami Mas ya, itu tinggal melihat kasusnya. Kalau kasusnya ringan, mungkin bisa kami selesaikan langsung ya kan. Kami selesaikan langsung di sini di tempat, mungkin hanya yang terlibat saja. Tapi kalau kasus yang berat, ya, itu kan mesti perlu pemikiran yang matang, perlu suatu keputusan yang nantinya satu lagi prinsipnya itu untuk kedua belah pihak itu sama-sama apa ya, sama-sama legowo dan sama-sama tidak merugikan seperti itu. Jadi tergantung lihat situasi atau kasusnya, kasusnya ringan atau kasusnya. Terus ini Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah katakan dakwa tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika itu? Jadwalnya Atau misalnya gini, ada dakwa tertentu atau katakan Bapak itu langsung misalnya di tempat gitu, atau memiliki sebuah dakwa Pak untuk menyelesaikannya? oh iya, ya seperti tadi, mungkin jawaban saya muter Mas ya, Iya. tapi intinya sama, intinya sama. Jadi intinya sama, terlihat kasusnya. Jadi lihat kasusnya, karena apa ya? Suatu keputusan itu Pak, itu tanggung jawabnya berat. Jadi lihat situasi, lihat kasusnya. Jadi kasus ringan kalau berat, kalau memang berat, jadi itu melibatkan mungkin dari masyarakat atau masyarakat itu juga sebagainya, tetap kami melibatkan. Jadi tidak serta-merta semua bisa kami selesaikan sendiri. Lihat kasus. Terus apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu Pak? Kalau saya tetap musyawarah Mas. Jadi artinya musyawarah itu kan memunculkan suatu ide-ide, suatu solusi yang tentunya semakin banyak kita ajak orang atau teman kita untuk bermusyawarah, itu nanti pemikiran seperti tadi. Contoh gini aja, kita bekerja satu orang dengan bekerja 2 atau 3 orang akan lebih ringan bekerja dengan banyak orang, seperti itu. Jadi prinsip saya, kalau saya dapat musyawarah yang tepat. Terakhir nih Pak. Oh iya. Oh berat-berat Mas ya? Oh iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, Iya. terus ini, pelajaran apa yang Bapak dapat petik nih dari pengalaman Bapak tentang mengambil keputusan dilematika ini? Oh iya. Kalau pengalaman akhirnya gini, orang tidak akan merasa atau tidak akan bisa merasakan sesuatu sebelum mengalami. Kalau kita sederhana kan gitu. Tapi kalau yang dalam kasus ini di sekolah ini, yang pasti saya lebih apa ya, lebih selektif satu, yang kedua lebih berhati-hati, yang ketiga lebih berpikir matang. Jadi suatu keputusan itu nanti akan menjadi suatu kebijakan yang tentunya akan membuat saya juga akan lebih apa ya Pak, lebih dewasa, satu yang lebih bijaksana kali ya. Kalau saya mungkin lebih bijaksana dan mungkin keputusan itu akan apa ya, tidak merugikan yang lain, merugikan lain, dan itu untuk kepentingan umum dan banyak bentuknya kan. Ya, itu aja Mas. Kira-kira yang bisa menjadi jawaban. Nah mungkin nanti kalau jawaban saya kurang, mungkin dengan ilmu dari CGP penjenengan, ya itulah ini dari penerimaan kami tentang apa ya, sesuatu yang itu Mas ya. Terima kasih Pak ya. Ya Mas ya Mas. Assalamualaikum Mbak Soha. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa nih kayaknya kok tiba-tiba datang ngobrol kali ini? Gini Bu, saya tuh ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanya ke Ibu ini. Berat-berat enggak itu tanyaannya ya? Tidak. Oh, sejauh saya bisa tak jawab. Tapi enggak bisa saya tanyakan ke orang yang bisa ya. Iya Bu. Gini Bu, tentunya kan kita di sekolah masih ada suatu permasalahan Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu sebuah dilematika atau
bujukan moral. Oke. Ini kan ada bujukan moral. Moral itu kan kaitannya ada kayak aturan yang sudah bagus ya, yang sudah lumrah, sudah umum dan lazim. Kemudian kalau etika ini adalah nyaman tidaknya hati kita, gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan juga kenyamanan lingkungan sekitar kita. Jadi kalau misalnya moral itu berarti sudah ada pagunan yang sudah umum, lazim. Dan itu sudah sering di masyarakat. Tapi kalau etika itu berbicara dengan hati, kayak gitu Pak. Jadi harus dipilah-pilah itu. Jadi kadang ada yang sering kalau kepala sekolah itu menghadapi masalah non teknis ini tidak bisa diselesaikan dengan peraturan yang ada begitu. Jadi tidak mesti pakai peraturan yang ada kita menegakkan atau mengambil suatu keputusan itu. Terus gini Bu, selanjutnya Bu ya. Terus selama ini bagaimana Ibu itu misalkan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk itu kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan Bu. Jadi sama-sama benar atau sama-sama ada baik kebajikan seperti itu. Terima kasih Pak Sular. Ini berat juga ya pertanyaannya, sama-sama berat ya. Ini orang sama-sama benernya ya kayak gitu. Kita paling bisa mengkaji bersama-sama dengan teman. Terus kita mana yang memberikan manfaat paling banyak dan mana yang bisa meminimalisir permasalahan. Itu yang kita ambil sebagai keputusan. Terus gini Bu, ada lagi Bu, maksud saya langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau bisa saya selesaikan sendiri dan tidak menyangkut kepentingan orang banyak, ya saya sendiri mengambil keputusan. Tapi kalau ini menyangkut kepentingan orang banyak, menyangkut fasilitas umum, kita harus berembuk dengan teman-teman. Kayak semacam musyawarah. Iya, harus itu. Apalagi kan ada stakeholder ya di sekolah. Ada teman-teman senior juga. Terus ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif Bu dalam mengambil keputusan pada kasus etika? Yaitu kita ngobrol dengan teman yang sudah senior, yang tahu di bidangnya. Misalnya kalau urusannya tentang kurikulum, misalnya ada orang yang tidak pamit masuk sekolah, terus tidak izin, itu terus tidak tepat waktu. Kan ada yang mengamati, ada yang tahu enaknya seperti apa dan lebih senior itu seperti apa supaya tidak berbenturan perasaan. Kalau misalnya harus berjalan berdasarkan dengan aturan yang ada, kita pakai. Lagi pula orang-orang bisa kalau misalnya sudah tidak benar gitu, kadang dia secara moral dia sendiri sudah memiliki beban, kita tegur dikit aja, kita tanya dikit aja dia sudah tertanya. Karena manusia Pak. Ada lagi? Masih Bu. Ya, apalagi ya? Ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika? Orang dekat. Terus bisa juga ini punya alasan tentunya dia. Terus ini juga baik untuk orang banyak juga. Ini mayoritas, ini juga mayoritas, itu sangat berat. Dan ini kalau benar dan tidak berbenturan dengan peraturan, tapi ada yang harus dimenangkan, yaitu tadi tetap kita kembali mana yang memberikan kebermanfaatan yang lebih besar dan mudaratnya kecil, yang resikonya minimalis. Terus gini, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Iya, dilihat kasusnya dulu dong. Kalau kasusnya ringan-ringan saja, tidak menyangkut banyak orang, kita ambil keputusan secara cepat supaya tidak semakin membara dan menjadi yang lebih besar. Tapi kalau ini menyangkut banyak orang, harus kita bicarakan dalam sebuah rapat. Apalagi kalau ini mendesak, itu darurat, harus segera diambil keputusan. Kalau misalnya ada orang anak jatuh atau karena mabuk di sekolah tapi ya kecelakaan di sekolah, kita kan harus cepat ngambil kebijakannya. Terlanjur dia nanti parah kalau tidak segera kita ambil solusinya atau keputusannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil? Jelas, kalau urusan kedinasan kita punya banyak teman, apalagi teman-teman senior yang lebih bijaksana, kita ajak ngobrol gitu. Terus ya harus kita sadari itu bahwa kita pun juga punya keterbatasan. Kita harus mendengarkan lebar-lebar ketika sebelum mengambil keputusan, kalau itu menyangkut orang banyak, bukan mata juga lebar-lebar.
Makanya kita ambil narasumber atau teman bicara yang memang pandangannya luas, punya hati bijak dan tenang begitu. Ini yang terakhir Bu ya. Alhamdulillah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Kopi? Ya, tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan ukuran peraturan atau moral, dan kalau suatu masalah tidak bisa diselesaikan dengan nalar dan pikiran atau otak, kita bisa selesaikan dengan hati. Gitu aja. Jadi ada banyak masalah-masalah non teknis ya kalau kepala sekolah itu, kalau kaitannya dengan aturan bisa kita langsung mengacu pada peraturan karena ini kebijakan yang harus kita patuhi, kita taati. Tapi ada kalanya non teknis itu lebih tentunya nanti kalau Pak Suka menjadi kepala sekolah. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Terima kasih Pak Suka dan mau ngobrol dengan kita. Tapi ini ilmu saya hanya sedikit loh ya. Kalau misalnya ini belum memenuhi memuaskan yang dengan maksud saya.